Mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan tentang beberapa gabungan topologi. Perkenalkan, nama saya Julian Syahadi Putra. Kedua, ada Aristama, Muhammad Aristama. Muhammad Aristama Ada Rahmanda. Singgi Yunijar, ada Kevin Tanu Dharma, dan ada Leonardo Yusan. Leonardo Yusan. Leonardo Yusan. Nah, baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Aristama Rahmanda. Kepadanya Oke. dipersilahkan. Oke, yang pertama ada topologi tree. Di sini nama saya Muhammad Aristama Rahmanda, NPM 1811010142 dari kelas 2 TIP 1. Di sini saya mengambil topologi tree atau topologi pohon. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu apa IP address atau alamat IP apa saja yang saya pakai, di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan daripada topologi star dan juga topologi bus ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti sebuah pohon kalau bisa dilihat dari jauh ini. Jika kita perkecil ya seperti sebuah pohon. Nah, di sini saya memasang pertama satu server ya di sini, satu server. Nah, di sini satu server. Kemudian terdapat juga 7 switch. Nah, 7 switch di sini satu server. Server sebagai yang utama untuk menyambungkan dari server kepada switch. Kemudian terdapat 7 switch. Gimana? Sabar, sebelum masuk ke switch, di sini saya mengisi alamat IP pada server ini dengan ya, alamat IP 189.172.192.1. Kemudian terdapat 7 switch ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini switch ini akan menghubungkan antara switch satu dengan switch lainnya dan juga switch dengan PC. Nah, di switch ini saya langsung tidak memerlukan alamat IP atau alamat IP address, dan yang hanya membutuhkan alamat IP ini hanya server dan juga PC. Nah, kebetulan PC ini saya memasang sekitar 14 PC atau personal komputer dengan alamat IP address. Jika server itu dimulai dari 192.1, maka saya mulainya dari PC itu 192.2 sampai 192.12. Nah, titik 12, oh maaf, titik titik 12 ya. Titik 14. Oh, maaf. Nah, di sini kemudian setelah mengetahui ada satu server, 7 switch dan 4 PC dengan alamat IP address-nya yang sudah kita ketahui, di mana PC pertama 189.172.192.2 sampai titik 15. Nah, di sini langsung yang keempat, dalam penyambungan ini saya menggunakan dua buah kabel, yaitu kabel tembaga atau kabel Cooper crossover yang untuk menghubungkan antara switch satu dengan switch lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada switch pertama. Nah, yang ini ada gambar kabel ya, kabelnya titik-titik gini. Nah, ini disebut sebagai kabel Cooper crossover. Nah, ini menghubungkan antara, bisa dipakai untuk menghubungkan antara switch satu dengan switch lainnya. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara server dengan switch, antara switch dengan PC, kita dapat memakai kabel Cooper Strike Through atau yang lurus memanjang ini. Nah, ini ada fungsi-fungsinya sendiri ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kita mengetahui di sini, kita bisa langsung mengecek sebelum mengecek dengan pesan apakah berhasil atau tidak. Di sini kita dapat opsional, misalnya kita mau ngisi DNS pada server atau tidak. Nah, kalau gunanya untuk mengisi DNS pada server, di sini yang pertama kita klik servernya. Nah, terus kita klik servernya, terus kita klik service di sini. Nah, kita oh maaf, di mana lagi?
ya server, kemudian DNS, harusnya ada di sini DNS. DNS. Mana oh ini DNS, sorry. Nah DNS di sini. Nah kita bisa menampilkan link topologi tree kita pada ini di web browser di sini. Jadi kita membuat seperti sebuah link browser gitu. Nah, kita caranya itu dengan DNS. Kita klik DNS di service server, kemudian kita isi linknya www. apa yang ingin kalian inginkan .com, terus tipenya record, jangan lupa di on-in kalau misalnya pertamanya off. Kemudian addressnya di sini kita memakai address server itu sendiri, yaitu 189.172.198.1. Nah, ini merupakan IP address asli daripada servernya. Habis itu kalau udah kita bisa klik save, kemudian bisa kita tes di web browser dengan mengetikkan URL atau link kita sendiri. Oke. Nah, itu sekian dari saya. Penjelasan dari topologi tree yang memakai satu server, 7 switch, dan juga 14 PC dengan IP address 189.172.192.1 Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh Jul. Oke, makasih Aris. Di ini ya, di apa namanya? Host dulu ya Jul. Mau di host nggak? Iya. Host ya. Coba dulu. Oke, dah. Oh, sabar ya, lagi ngelap. Ini gimana? Masih pakai punya Aris filmnya? Ini di share sini, Jul. Share atas ini, new share. New share. Iya. Nah, share, abis itu share screen. Di bagian mana, Aris? Ini bagian atas. Bagian new share. Option. Enggak, aku tetap aja guys, coba. Share screen-nya. Sabar. Ngelak. Sabar ya, ngelak. Santai aja. Tapi gua nggak bisa pakai screen share loh. Iya dah, screen share. Screen. Kan pakai HP. Iya. Ya, kalau misalnya Gua paling jadi dari kamera. Iya, kalau nggak bisa, SS aja. Kamera aja lah ya kalau nggak ya. Ya udah. Kalau misalnya ada share screen. Ya, share screen share kan. Itu bukan screen share, Pak. Sabar ya, lagi ngelak. Ngelak terus, Jo. Lanjutkan. Kalau misalnya Oke, sip. udah kan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Seperti namanya, topologi bus itu berbentuk seperti bus. Kalau dilihat itu kayak tempat orang duduk. Jadi di sini topologi bus itu cukup sederhana membuatnya. Di sini saya menghubungkan dengan yang telah rekan saya sampaikan tadi, yaitu topologi tree yang dibawakan oleh Aristama. Saya menghubungkan dengan menggunakan satu buah switch dengan menggunakan kabel ini copper crossover atau kabel tembaga. Nah, untuk menghubungkan antara switch ke switch juga menggunakan kabel crossover juga. Nah, untuk topologi bus sendiri, kenapa saya memilih ini? Karena salah satu keuntungannya yaitu topologi bus sendiri memiliki lebih irit untuk di bagian harga dan lebih mudah merangkainya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu semakin banyak device yang nyambung atau yang connect ke dalam jaringannya, maka akan semakin padat lalu lintasnya. Oke, selanjutnya membahas tentang IP-nya. Di sini saya menggunakan untuk setting IP
pada servernya, yaitu 126.116.10.1 untuk server. Nah, sedangkan untuk PC-nya, kalau misalnya yang rekan saya sampaikan tadi dia menggunakan statistik dalam penyetingan IP-nya, kalau yang saya gunakan itu menggunakan DHCP, maka tinggal request saja dari server yang telah dikonfigurasikan IP-nya. Nah, modelnya seperti ini, tidak terlalu sulit untuk membuat topologi bus. Topologi bus sendiri biasanya digunakan untuk warnet atau yang mudah seperti yang dilakukan di lab itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya karena topologi yang saya gunakan tidak terlalu sulit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Singgi Yunizer. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik. Buat host ya Jol ya. Buat host buat ini Singgi. Udah belum, Gi? Udah. Udah ya? Nah, Gi, kalau biasanya di sebelah kiri bawah itu ada kayak pen ya, Gi? Ada nggak di situ? Share screen kan ini? Pen. Pen. Ya, jadi kita bisa nunjuk gitu pakai pena. Oh. Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini share screen kan? Sih? Ini share screen kan? Net itu bukan? Iya, share screen. Terus? Terus cari, Share ya? iya, Cisco kita. Ya belum? Kelihatan belum? Nah, udah kelihatan. Ada. Mantap. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Singgi Yuliza Ma'ruf dengan NPM 1811 01 01 90. Di sini saya membuat topologi star. Jadi topologi star sendiri merupakan topologi yang berbentuk bintang. Jadi topologi star itu merupakan jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Jadi maksudnya setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node. Di sini saya menggunakan satu server, satu switch, dan 5 PC. Untuk menghubungkan switch dengan PC, saya menggunakan kabel copper strip through. Begitu pula menggunakan switch ke server. Nah, dan untuk menghubungkan dari switch ke switch, saya menggunakan kabel copper crossover. IP class yang saya gunakan yaitu dari 192.168.0.6. Seperti itu. Dan topologi star sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu jika terdapat kerusakan pada satu saluran, maka hanya akan berpengaruh kepada saluran yang rusak itu. Jadi tidak mempengaruhi yang lain. Lalu tingkat keamanannya termasuk tinggi. Topologi star ini memiliki akses kontrol yang terbesar. Seperti itu karakteristiknya. Namun pada topologi star ini kebutuhan kabel lebih banyak dibandingkan dengan topologi yang lain. Karena setiap workstation ini harus memiliki kabel tersendiri untuk terhubung dengan si switch ini. Jadi seperti itu kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Leonardo Yusan. Gue pakai video ya, kamera belakang. Oh, Gue pakai kamera belakang. Oh ya udah, santuy. Tapi Mac, Kenapa di sini? Hah? Apa? oh ya, nggak apa-apa, lanjut. Oh ini bisa di Mac host nggak? Ininya siapa namanya? Leo. Siapa tahu bisa Diapain? Oke, Ah. Leo-nya dibuat host. sudah saya buat.
Tadi pas gue masukkan dari komputer nggak bisa gitu, di remove katanya. Oh, ya udah kalau gitu. Jadi Perkenalkan, di sini saya Leonardo Yusan, NPM 18110. Saya membuat topologi star. Dan di sini sudah seperti teman saya sebelumnya jelaskan. Di sini saya memakai satu server, satu switch, dan 5 PC. Yang dimana server ini memiliki address 192.168.2.2.1 dan yang lainnya mengikuti seperti biasa. Dan saya menggunakan koneksi pada yang di bawah ini, penghubung yang tidak putus-putus dari PC ke switch, sedangkan dari switch ke server, dari switch ke switch yang lain menggunakan penghubung yang putus-putus. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin Dharma. Ya, oke. Selanjutnya saya yang terakhir ya. Jadi host dulu, nggak bisa saya screen. siapa hostnya? Oh, Leo. Belum bisa nih. Gue milih host, weh. Ayo, jadiin kayak hasil. Gimana? Ini nih caranya, apa namanya? Klik Mana? more, klik orang ya, klik Kevin, habis itu more, terus make a host. Oh, macOS. Oh, udah. Ya, Udah. tip. Nah, ya. Oke, di sini saya akan jelaskan bagian saya. Bagian saya itu topologi bus. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Jul. Kenapa saya milih topologi bus itu karena bentuknya sederhana, gampang dimengerti. Cuma ada kekurangannya ya di situ. Jadi topologi busnya tergantung sama server lain. Jadi kalau misalnya yang lainnya lambat, dia juga ikut lambat. Nah, di sini saya untuk menghubungkan server dengan switch itu memakai kabel strike. Juga switch dengan switch itu strike juga ya. Terus, bukan strike, salah, maaf. Crossover yang putus-putus. Nah, tapi buat yang switch ke PC-nya itu memakai kabel strike. Nah, saya di sini hanya menggunakan 4 switch dan 4 DC. Lebih dikit daripada penyejo tadi. Penyejo kan banyak tuh isinya. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya itu 192.168.100 buat servernya. Buat titik 100 lagi. Nah, di PC-nya itu saya mulai dari 192.168.100.1 sampai ke 4. Jadi ada 4 PC. Jadi setiap PC itu address-nya bedanya cuma di belakang doang, 1 sampai 4. Nah, bagaimana kita tahu supaya mereka ini terhubung dengan pesannya supaya sukses? Nah, ini di bagian kabel ini kan tanda panah nih. Nah, jadi kalau tanda panahnya udah hijau, itu berarti udah terhubung antara satu sama yang lain. Jadi kita bisa kirim pesan ya, contohnya ya. Contohnya. Jadi kita bisa ngirim pesan ke sini. Nanti di sininya akan nongol pesan sukses. Nah, jadi supaya kita tahu pesan kita sukses atau enggak, ini kita lihat di sini nanti. Dan kalau udah hijau berarti sampaikan pesannya. Nah, di sini saya menghubungkan punya saya dengan punya Leo switch-nya di sini. Jadi ya begitulah ya. Kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke, mantap, luar biasa. Udah ya, balik lagi ke ini kan. Ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami untuk beberapa topologi yang sudah digabungkan dengan menggunakan switch. Ada topologi tree, ada topologi bus, dan ada topologi star. Masing-masing IP berbeda, tetapi tetap bisa digabungkan. Jadi kesimpulannya, menggabungkan beberapa topologi dengan berbeda IP itu cukup mudah, tidak sulit. Cukup hubungkan dengan menggunakan switch dan marilah beberapa gabungan topologi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami.